Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Majalengka. Perkenalkan, nama saya Susanto dari SDN Cimuncang 1. Saya Ati Nurhaiti dari SDN Banyusari 1. Saya Eva Sobaria dari SDN Lemah Putih 4. Dan di sini kami akan melaksanakan demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Eva. Bagaimana kabarnya Bu Ati? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baiklah Ibu. Sebelum Ibu melakukan coaching terhadap coachee, Ibu di sini saya sebagai pengamat ya Bu atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coachee nanti. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Dan agar Ibu juga tahu ya Bu, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, saya juga berharap dalam percakapan Ibu nanti ketika melakukan coaching menerapkan alur tirta ya Bu, yaitu tujuan, ada identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu merupakan rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati. Bagaimana, bisa dipahami ya Bu? Baik, saya paham Bu. Baiklah Ibu, untuk selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh, silahkan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan nanti? Yang saya akan kembangkan nanti adalah kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, luar biasa Ibu. Nah, dari kedua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifiknya? Kompetensi yang lebih spesifiknya yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi dan coach saya nanti menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya, betul sekali. Memang mendengarkan aktif ini merupakan salah satu kunci untuk menggali potensi yang dimiliki coachee. Baiklah, pertanyaan terakhir nih Bu, perihal indikator pencapaian. Nah, tolak ukur yang bagaimana perihal indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menetapkan alur tirta secara runtuh, kemudian saya dapat menggali ide-ide dari potensi yang dimiliki coachee sehingga beliau mendapatkan atau menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait alur tirta dan menggali ide-ide sehingga mendapatkan solusi dari permasalahan coachee tersebut dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, hanya itu yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya silahkan melakukan coaching dan semoga indikator pencapaian yang Ibu tuju dapat tercapai. Silahkan ya Bu, bisa dimulai coachingnya. Ya, terima kasih. Siang Pak Anto. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Bu.
Alhamdulillah kalau sehat, senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak. Katanya ada yang mau dibicarakan ya ke saya. Iya ini Bu, sebetulnya ada hal yang perlu saya bicarakan ke Ibu. Kalau Ibu tidak berkeberatan. Baiklah, Bapak bisa diobrolin apa saja ke saya dengan senang hati. Saya bersedia menjadi teman ngobrol Bapak kapanpun. Tapi hari ini saya cuma punya waktu sekitar 20 menit. Jadi tidak bisa lama-lamanya. Gak apa-apa kan Pak? Tidak apa-apa Bu, terima kasih juga sebelumnya ya. Nah, selama 20 menit ini apa yang ingin Bapak bicarakan terhadap saya? Begini Bu, saya bingung Pak, Bu, dengan salah satu murid saya ketika pembelajaran saya, dia itu malah sekali ya menulis, seperti tidak semangat untuk belajar. Pensilnya pun kadang suka dihilangkan atau tidak ada, supaya ada alasan untuk tidak menulis. Oh gitu ya ya. Apa masalahnya? Apa yang ingin dicapai dari obrolan kita ini, Pak? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Mungkin setelah kita berbincang akan ada solusinya buat permasalahan saya, Bu. Jadi yang ingin Bapak bicarakan itu adalah tentang permasalahan anak yang tidak mau menulis dan malas belajar, dan yang ingin dicapainya itu mencari solusi agar si anak mau menulis dan bersemangat untuk belajar. Sebelum lebih lanjut, apakah Bapak tahu kira-kira apa penyebab anak tersebut tidak mau menulis dan seperti malas belajar? Tahu, Bu. Saya telah bertanya kepada anak tersebut dan telah menanyakan alasan kenapa dia tidak mau menulis. Lalu dari pengamatan Bapak, mengapa dia tidak mau menulis dan malas belajar? Setelah saya amati, dia tidak menulis karena katanya capek. Menulis itu capek, apalagi kalau menulis bahasa Arab yang dia belum bisa. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang diharapkan dari anak tersebut? Ya, saya berharap anak tersebut dapat mengikuti pelajaran seperti anak-anak yang lain. Kemudian dia mau menulis serta semangat untuk belajar. Kalau begitu, apa ada yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi anak untuk belajar? Ya, Bu. Berdasarkan hasil pengamatan saya menyadari bahwa metode pembelajaran yang saya sajikan itu kurang baik, sehingga anak didik itu tidak tertarik dan tidak bersemangat untuk belajar. Dan saya akan merubah metode pembelajaran saya yang tadinya banyak menulis, mungkin sekarang harus lebih banyak seperti diskusi, adanya ice breaking, sehingga anak semangat lagi untuk belajar. Kira-kira apa metode yang telah berhasil Bapak lakukan dilakukan di kelas? Ada Bu, ya. Saya kemarin-kemarin itu telah melakukan pembelajaran dengan metode diskusi, ya, dibuat kelompok, kemudian terdapat ice breaking ya di dalam pembelajaran itu disisipkan ice breaking yang dihubungkan dengan pembelajaran seperti menulis kata-kata yang akan disusun menjadi sebuah kalimat sehingga anak itu semuanya menulis. Luar biasa ya Pak. Kemudian jika di rating dari 1 sampai 10, kira-kira model pembelajaran tersebut ada di rating berapa sehingga minat belajar anak menjadi tinggi? Kalau saya memberikan peringkat ya menurut saya
model pembelajaran yang saya lakukan sekitaran rating 8 atau 9. Selanjutnya, apa rencana yang Bapak lakukan dan apa langkah yang akan Bapak tempuh? Ya, saya akan melakukan pembelajaran yang bervariasi ya, sehingga minat anak itu menjadi tinggi. Kemudian ditambah ice breaking yang menarik, kemudian mencari informasi juga ya terkait pembelajaran yang menarik sehingga tercapai tujuan pembelajaran baik dari murid maupun saya sebagai pengajar. Seperti itu. Siapa yang bisa membantu? Dari kepala sekolah dan rekan sejawat telah saya dapatkan. Mereka semua mendukung apa yang saya rencanakan dan lakukan. Kemudian dari sarana memang kurang memadai ya. Akan tetapi saya itu memanfaatkannya sarana yang ada itu semaksimal mungkin untuk dukungan proses belajar. Dan mungkin saya perlu meningkatkan lagi itu ya tentang semangat saya untuk terus berinovasi dan berkonsisten dalam menjalankan rencana yang saya buat. Baiklah Pak, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Pak. Nah, kemudian bagaimana perasaan Bapak setelah kita Alhamdulillah ya, Ibu, saya merasa lega sekali telah berbincang dengan Ibu. Saya merasa telah mendapatkan solusi dari permasalahan yang selama ini saya hadapi. syukurlah begitu. Kemudian apakah ada lagi yang akan Bapak sampaikan oleh Bapak ke saya? Ya, saya rasa cukup Bu. Terima kasih ya juga atas waktunya dan mau berbincang dengan saya. Saya juga senang telah berbincang dengan Bapak dan mendengarkan keluhan Bapak. Semoga Bapak ke depannya kita bisa terus berbagi. Sampai jumpa Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bu Ati, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan Koci. Tadi saya sudah punya beberapa catatan, namun sebelum disampaikan saya ingin menanyakan beberapa hal dulu ya Bu. Baik, silakan Bapak. Baik, pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching? Dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi Bu? Saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching, dan untuk kompetensi intinya yaitu mendengarkan aktif dan mengaktifkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, betul sekali Bu, bahwa yang disampaikan Ibu itu sudah sesuai dengan hasil catatan saya, yaitu Ibu memang sudah menerapkan prinsip kemitraan. Terbukti ketika ngobrol tadi, Ibu sudah adanya kesetaraan. Dan Ibu juga sudah menerapkan proses kreatif, di mana Ibu sudah kreatif menggali ide-ide atau potensi dari coaching. Nah, untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Agar memaksimalkan potensi coaching, Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti dan pertanyaan berbobot. Dan yang paling penting dalam percakapan tadi, Ibu sudah menerapkan alur tirota. Alhamdulillah dari gambaran umum berdasarkan catatan hasil pengamatan saya, Ibu sudah berhasil dan sangat baik dalam melaksanakan coaching supervisi. Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah ya Bu. Nah, ini merupakan pertanyaan terakhir Bu. Dari hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik tadi? Secara spesifiknya. Kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana tadi mungkin coach merasa ada sedikit unek-unek sehingga saya harus memaksimalkan atau teknik stop juga untuk coach saya agar lebih rileks. Baiklah,
kompetensi yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya yaitu kehadiran penuh ya Bu. Semoga harapan Ibu dapat tercapai dan dilaksanakan. Saya berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar kedepannya ketika memberikan coaching bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dan berpegang teguh dengan alur kita. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Epa. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, baiklah. Bu Epa, sebelum Bu Epa melakukan coaching terhadap koci, di sini saya sebagai pengamat ya atau sebagai observasi akan melihat proses coaching Ibu Epa dengan koci nanti. Namun sebelum Bu Epa memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Agar Ibu juga tahu ya. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu Epa sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya. Dan tentunya Bu Epa juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi proses, yaitu hadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan saya juga berharap dalam percakapan nanti Ibu Epa ketika melakukan coaching merupakan menerapkan alur tirta ya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu merupakan rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati bagaimana bisa dipahami. Ya, baik Pak, saya bisa memahami. Ya. Baiklah Ibu Epa, untuk selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh ya? Boleh Pak. Ya. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu Epa kembangkan? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oh ya, baiklah. Luar biasa sekali ya. Nanti Ibu Epa itu dari kedua kompetensi ini kira-kira bagaimana kompetensi mana yang ingin Ibu Epa kembangkan lebih spesifikasinya? Baik Pak, mengenai kompetensi yang lebih spesifiknya yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi dan coach saya nanti menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Pak. Oh baik, ya betul sekali. Bu Epa, memang mendengarkan aktif ini merupakan salah satu kunci untuk menggali potensi yang dimiliki coach. Baiklah, pertanyaan terakhir nih ya Bu Epa, perihal indikator pencapaian. Nah, tolak ukurnya bagaimana nih perihal indikator tersebut? Baik Pak, indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menetapkan alur tirta Pak yang secara runtut. Kemudian saya dapat menggali ide-ide dari potensi yang dimiliki coach sehingga beliau mendapatkan atau menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Ya, baik. Semoga dari indikator yang disampaikan terkait alur tirta dan menggali ide-ide sehingga mendapatkan solusi dari permasalahan coaching. Ya, sehingga coaching tersebut dapat berjalan dengan lancar dengan percakapannya. Baiklah, hanya itu yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya silahkan Ibu Epa melakukan coaching dan semoga indikatornya tercapai yang Ibu Epa tuju dapat tercapai juga. Silahkan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ati. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Epa. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Ya, saya dengar katanya ada yang mau Ibu obrolin ya. Benar Bu, saya ingin ngobrol dengan Ibu. Baik Bu, kita ngobrol 20 menit ya Bu. Iya, baik Bu. Kalau boleh tahu, apa yang Ibu harapkan dari hasil percakapan kita nanti Bu?
Saya berharap ada solusi dan permasalahan yang saya hadapi dan utarakan sama Ibu. Baik Bu, silahkan ceritakan apa yang ingin Ibu utarakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya begini ya Bu. Di kelas saya kelas 3 ada salah satu siswa yang suka bikin gaduh dan mengganggu temannya. Satu siswa yang suka bikin gaduh itu selalu mengganggu temannya saat kegiatan belajar, sehingga teman-temannya merasa terganggu dan tidak fokus saat belajar. Oh begitu. Nah menurut Ibu nih, dari skala 1 sampai 10, posisi Ibu ada di mana nih untuk mencapai solusi dari situasi tersebut? Posisi saya kayaknya ada di posisi 10, posisi 7. Posisi Ibu ada di posisi 7. Lalu situasi ideal apa yang Ibu inginkan? Posisi ideal yang saya inginkan tentunya berada di skala 10 Bu. Baik, lalu apa kesempatan Ibu untuk mencapai angka 10 itu Bu? Saya akan berusaha untuk mencapai angka tersebut dengan melakukan berbagai macam cara Bu. Baik, selain kesempatan tentunya ada hambatan ya Bu. Apakah ada hambatan yang Ibu dapatkan? Kalau boleh tahu apa saja itu hambatannya Bu? Saya rasa ada Bu hambatannya. Jika cara yang saya lakukan tidak sesuai, maka saya harus mengganti dengan cara yang lain. Nah, jadi solusi apa yang dapat Ibu lakukan agar situasi ideal tersebut dapat tercapai? Solusinya saya harus tetap semangat dan mencoba berbagai cara untuk membalikan konsentrasi peserta didik saat belajar. Baik. Apa saja rencana Ibu untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Rencana saya yaitu akan melakukan teknik stop jika konsentrasi proses pendidik sudah mulai terganggu dan fokus belajar menjadi hilang karena ada salah satu siswa mengganggu dan membuat gaduh saat kegiatan belajar itu. Jadi strategi yang dapat Ibu lakukan yaitu dengan melakukan teknik stop, begitu Bu? Betul sekali Bu. Kapan waktu yang tepat untuk menjalankan rencana Ibu ini? Ketika konsentrasi anak sudah mulai terganggu dan fokus belajar, anak-anak hilang Bu. Baik, berapa lama untuk melakukannya itu Bu? Sekitar 5-7 menit saya rasa itu cukup Bu. Terus bantuan apa yang diperlukan agar rencana Ibu ini tercapai? Tentunya bantuan dari peserta didik untuk bisa melakukan rencana tersebut dan berkolaborasi dengan guru. Menurut Ibu, apa saja ukuran keberhasilan dari rencana ini? Saya merasa berhasil jika konsentrasi anak-anak di kelas fokus saat belajar setelah dilakukan teknik stop tersebut. Baik Bu. Lalu komitmen apa nih yang akan dilakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten melakukan teknik stop dan ice breaking lain yang dapat membantu mengembalikan konsentrasi dan fokus belajar siswa. Ya, baik Bu. Terus siapa yang dapat menjaga komitmen Ibu ini? Peserta didik dan rekan guru untuk sama-sama melakukan teknis tersebut. Ya, baik. Jadi komitmen Ibu adalah untuk selalu konsisten melakukan teknik stop dan ice breaking untuk membantu mengembalikan konsentrasi dan fokus belajar siswa, dan yang membantu menjaga komitmen tersebut adalah peserta didik dan rekan guru. Betul sekali Bu. Lalu bagaimana nih perasaan Ibu Ati setelah kita ngobrol tadi? Saya merasa lega. Terima kasih sudah berkenan mengobrol dengan saya Ibu. Sama-sama Bu, Alhamdulillah jika Ibu Ati sudah merasa lega dan sudah mendapat solusi dari permasalahan tersebut. Saya rasa obrolan kita cukup ya Bu. Tetap semangat ya Bu. Terima kasih Bu Eva. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah Ibu Eva ya.
Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu Eva dengan Koci. Tadi saya juga sudah punya beberapa catatan. Namun sebelum disampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal dulu ya. Baik Pak, baik Pak. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu Eva lakukan tadi saat melakukan coaching? Dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Baik Pak, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Dan untuk kompetensi intinya Pak, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Ya, betul sekali bahwa yang disampaikan Ibu Eva itu sudah sesuai dengan hasil catatan saya, yaitu Ibu Eva memang sudah menerapkan prinsip kemitraan. Terbukti ketika ngobrol tadi, Ibu Eva sudah ada kesetaraan. Ya, juga sudah menerapkan proses kreatif di mana Ibu Eva sudah kreatif menggali ide-ide atau potensi dari coaching. Nah, untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi, kemudian Ibu Eva juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi coaching. Ibu Eva juga sudah memberikan kompetensi inti dan pertanyaan yang berbobot. Dan yang paling penting dalam percakapan tadi, Ibu Eva itu sudah menerapkan alur tirta. Alhamdulillah ya, dari gambaran umum berdasarkan catatan hasil pengamatan saya sudah berhasil dan sangat baik dalam memaksimalkan coaching. Nah, ini merupakan pertanyaan terakhir ya Ibu Eva. Nah, dari hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Eva kembangkan proses coaching yang tadi? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh Pak, yang mana tadi mungkin coach merasa ada sedikit unek-unek sehingga saya harus mencoba teknik stop juga untuk coach saya agar lebih rileks Pak. Ya, baiklah, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya yaitu kehadiran penuh ya. Semoga harapan Ibu Eva dapat tercapai dan dilaksanakan. Saya berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu Eva agar kedepannya ketika memberikan coaching bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dan berpegang teguh dengan alur tirta. Ya, terima kasih Ibu Eva ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Eva. Waalaikumsalam, selamat siang juga Pak Anto. Bagaimana kabarnya Ibu Eva? Alhamdulillah baik Pak. Ya, saya dengar katanya ada yang mau Ibu obrolin ya? Benar Pak, saya ingin ngobrol dengan Bapak, boleh ya Pak? Boleh. Baik Bu Eva, kita ngobrol 20 menit, boleh kan Bu? Baik Pak. Kalau boleh tahu, apa yang Ibu harapkan dari hasil percakapan kita nanti? Saya berharap ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi dan utarakan sama Bapak. Ya, baik Bu. Silahkan ceritakan apa yang ingin Ibu utarakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Begini Pak, di kelas saya kelas 3 ada salah satu siswa yang suka bikin gaduh dan mengganggu temannya saat kegiatan belajar. Sehingga teman-temannya merasa terganggu dan tidak fokus saat belajar Pak. Ya. Oh begitu. Nah, menurut Ibu dari skala 1 sampai 10 ya, posisi Ibu itu ada di mana nih untuk mencapai solusi atau situasi tersebut? Saya rasa posisi saya kayaknya ada di posisi 7 Pak. Posisi 7 ya Ibu. Lalu situasi ideal apa yang diinginkan? Posisi ideal yang diinginkan tentunya berada pada skala 10 Pak. Lalu apa kesempatan Ibu untuk mencapai angka 10 itu? Saya akan berusaha untuk mencapai angka 10 tersebut dengan melakukan berbagai cara Pak. Selain kesempatan tentunya ada hambatan ya. Apakah ada hambatan yang Ibu dapatkan? Atau apa saja itu Bu?
Saya rasa ada Pak. Hambatannya jika cara yang saya lakukan tidak sesuai Pak, maka saya harus mengganti dengan cara yang lain Pak. Nah, jadi solusi apa yang dapat Ibu lakukan agar situasi ideal tersebut dapat tercapai? Jadi solusinya saya harus tetap semangat Pak dan mencoba berbagai cara untuk mengembalikan konsentrasi peserta didik saat belajar Pak. Ya. Apa saja rencana Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi rencana saya yaitu akan melakukan teknik stop jika konsentrasi peserta didik sudah mulai terganggu dan fokus belajarnya menjadi hilang karena ada salah satu siswa mengganggu dan membuat gaduh saat kegiatan belajar Pak. Jadi strategi yang dapat Ibu lakukan yaitu dengan melakukan teknik stop. Betul sekali Pak. Ya. Kemudian kapan waktu yang tepat untuk menjalankan rencana Ibu? Ketika konsentrasi anak-anak sudah mulai terganggu dan fokus belajar anak-anak hilang Pak. Nah, itu berapa lama ya kira-kira untuk melakukannya? Saya rasa 5 sampai 7 menit cukup itu Pak. Bantuan apa yang diperlukan agar rencana ini tercapai? Tentunya bantuan yang saya perlukan yaitu dari peserta didik untuk bisa melakukan rencana tersebut dan berkolaborasi dengan rekan guru Pak. Menurut Ibu, apa saja ukuran keberhasilan dari rencana Ibu ini? Saya merasa berhasil jika konsentrasi anak-anak di kelas fokus kembali saat belajar setelah dilakukan teknik stop tersebut Pak. Ya, bagus sekali ya. Nah, kemudian Ibu, komitmen apa yang akan dilakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Baik Pak, saya akan konsisten melakukan teknik stop dan ice breaking lain yang dapat membantu mengembalikan konsentrasi dan fokus belajar siswa Pak. Kemudian, siapa yang dapat menjaga komitmen itu? Tentunya peserta didik dan rekan guru Pak untuk sama-sama melakukan teknik tersebut. Ya, jadi komitmen Ibu adalah untuk selalu berkonsisten melakukan teknik ya stop dan ice breaking untuk membantu mengembalikan konsentrasi dan fokus belajar siswa. Ya, dan yang membantu menjaga komitmen tersebut adalah peserta didik dan rekan guru. Betul sekali Pak. Ya. Kemudian bagaimana perasaan Ibu Eva setelah ngobrol tadi? Saya merasa lebih lega Pak. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak sudah berkenan mengobrol dengan saya. Sama-sama Ibu ya, Alhamdulillah jika Ibu Eva sudah merasa lega dan sudah mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Baik Pak, Alhamdulillah. Ya, saya rasa obrolan kita kali ini cukup ya Ibu Eva. Tetap semangat ya Ibu. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.